Teman-teman yang saya hormati, selamat malam, selamat tengah malam. Sebentar lagi dimulai pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal yang sudah saya sampaikan. Bagian pertama, saya hendak menyampaikan soal review proses dari mulai penyidikan dan selanjutnya. Terus kedua, sudah dikemukakan oleh Pak Ketua, posisi kasus. Dan yang ketiga, untuk merefresh juga akan disampaikan soal orang-orang yang pernah terlibat dan berkaitan erat dengan tersangka AW ini. Jadi 3 hal itu. Yang bagian pertama, KPK sudah pernah mengeluarkan surat perintah penyidikan 19 Juni 2009 atas nama tersangka AW. Itu didasarkan pada laporan kejadian tindak pidana yang juga dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2009. Setelah itu telah dilakukan panggilan pertama tanggal 26 Juni 2009. Panggilan kedua 29 Juni 2009. 2 kali tidak dipanggil. Kemudian tadi Pak Ketua sudah mengatakan DPO tanggal 12 Juli 2009. Dan sejak saat itu KPK terus melakukan pelacakan terhadap seorang tersangka yang bernama AW. Dalam konteks ini, lintasan akhir dari saudara AW ini diketahui tanggal 26 Juli 2008. Dari lintasan itu kemudian diketahui dia dalam perjalanan ke Singapura. Setelah itu ada lintasan lainnya di tengah-tengah itu, dan lintasan yang terakhir adalah 27 Januari, beberapa hari yang lalu, 2014, dari perjalanan dari Shenzhen ke Hong Kong. Dan kemudian ketika kembali ke Shenzhen, tadi sudah diberitahukan oleh Pak Bram, ketika kembali lagi ke Shenzhen, ditangkaplah di Shenzhen, kemudian dibawa ke Guangzhou. Guangzhou itu adalah ibu kota dari Guangdong. Nama provinsinya Guangdong. Jadi gitu ya. Kira-kira gitulah. Shenzhen kabupaten. Shenzhen itu kabupaten. Ayolah sholat. Gongsi Pacai. Oh iya, ini mau udah dekat Gongsi Pacai. Berapa? Jadi itu prosesnya adalah seperti itu. Jadi kami sudah melakukan pelacakan pasca ketika dipanggil 2 kali tidak hadir, dikirim surat DPO, dan sejak saat itulah bergerak seluruh operasi penegakan hukum, intelijen penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dengan melibatkan tadi ada begitu banyak kalangan. Itu bagian pertama yang sudah dikemukakan kepada teman-teman. Bagian yang kedua, apa sih posisi kasusnya? Saudara AW ini diduga telah melakukan satu tindakan, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dan ini terkait dengan pengajuan anggaran sistem komunikasi radio terpadu SKRT Departemen Kehutanan tahun 2007. Sedikit kronologisnya, PT Masaro Radiocom
itu merupakan rekanan dalam pengadaan SKRT. Dan itu sudah berjalan lama di Departemen Kehutanan. Pada pengadaan tahun anggaran 2007, PT Masaro ini melalui AW diduga telah melakukan pendekatan dan memberikan fee kepada beberapa pejabat di Departemen Kehutanan untuk meloloskan pengajuan anggaran kegiatan revitalisasi SKRT. Itu pada tahun 2007. Selanjutnya, Departemen Kehutanan pada tahun itu juga mengajukan usulan persetujuan rancangan pagu anggaran 69 program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang di dalamnya terdapat revitalisasi SKRT yang nilainya sekitar 180 miliar yang diajukan kepada Komisi 4 DPR RI. Diduga atas persetujuan anggaran SKRT tersebut, tersangka AW juga telah memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR RI Komisi 4 selain tadi di atas pejabat dari Departemen Kehutanan. Jadi itu posisi kasusnya, itu bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga yang ingin dijelaskan adalah untuk refreshing aja. Kalau teman-teman wartawan masih ingat, telah ada beberapa perkara yang telah divonis hakim berkaitan dengan SKRT. Yang pertama adalah suami dari penyanyi yang lagu-lagunya banyak disukai oleh Pak Ketua, Yusuf Erwin Faisal, selaku Ketua Komisi 4 DPR RI. Tadi saya bilang Ustaz kalau jadi. Yusuf Erwin Faisal, selaku Ketua Komisi 4 DPR RI, mantan Ketua Komisi 4 DPR RI, yang merupakan mitra kerja dari PT Masaro Radiocom. Yusuf Erwin Faisal telah dihukum dan dinyatakan bersalah tindak pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda 250 juta rupiah. Yang kedua adalah beberapa anggota DPR RI Komisi 4, yaitu antara lain Aswar Cesputra, Hilman Indra, dan HM Fahri Andi Leluasa. Dia sudah dihukum penjara 4 tahun dan denda 200 juta rupiah. Yang keempat, Wandoyo Siswanto, itu pejabat di Departemen Kehutanan. Dia sudah dihukum vonis penjara 3 tahun dan denda 100 juta rupiah. Yang keempat adalah Putra Nevo A. Prayuga, selaku Direktur PT Masaro Radiocom, yang telah divonis dengan hukuman pidana penjara 6 tahun denda penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. Dan teman-teman, bagian yang paling terakhir, dengan begitu, dengan ditangkapnya saudara AW, maka tunai sudah seluruh hutang KPK untuk mencari orang-orang yang sudah diduga melakukan tindak pidana tapi melarikan diri. Karena ini adalah orang yang terakhir yang belum bisa ditangkap oleh KPK. Alhamdulillah, sebelum Bung Sifacai sudah dilakukan penangkapan terhadap, dan waktunya cukup lama. Jadi Pak Ketua sudah mengatakan dari mulai 2009. Jadi Anda bayangkan 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan baru muncul 2014. Nah, kira-kira itulah yang dari dikemukakan. Terima kasih kepada seluruh yang tadi sudah dikemukakan. Dan yang terakhir yang harus mengucapkan terima kasih adalah
kepada teman-teman media yang selama ini sudah membantu KPK. Hidup media. Kurang keras. Hidup media. Ternyata belum cantik media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.